tahap pertama, di sini kurir mengirim surat dari PT lain ke PT Maju Sejahtera. Lalu resepsionis memeriksa atau mengecek ketepatan nama dan alamat tujuan. Jika sesuai, kurir diminta untuk mengisi buku tamu atau tanda tangan. Selanjutnya, resepsionis meneruskan surat kepada agendaris untuk diperiksa kembali. Agendaris kemudian mencatat detail surat seperti tanggal, nomor, pengirim, dan lain-lain ke dalam buku agenda surat masuk. Nah, yang pertama untuk pembuatan agenda surat masuk, di sini saya pakai ukurannya landscape dan tak lupa untuk membuat kop suratnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa di border and shading, dan untuk judulnya di sini saya pakai jenis huruf Times New Roman dan untuk ukuran yaitu 12. Jangan lupa untuk di rata tengah. Dan setelah itu di sini saya bold atau saya tebalkan. Setelah di bold, jangan lupa kalian pergi ke insert dan kalian buat tabelnya. Nah, untuk tabel yang pertama diisi dengan nomor agenda. Lalu untuk tabel yang kedua isi dengan tanggal agenda. Lalu tabel selanjutnya diisi dengan nomor surat, dan tabel selanjutnya tanggal surat. Lalu isi dengan dari, yaitu dari PT lain. Dan selanjutnya yaitu perihal atau isi ringkas dari surat. Tabel selanjutnya ini keterangan, dan nanti tabel terakhir yaitu kode atau file surat. Nah, kalau sudah, sebelum diisi tabelnya ini kita rapikan terlebih dahulu tabelnya. Nah, untuk tabel yang pertama di sini ada nomor agenda, kita isi nomor agendanya, dan selanjutnya ada tanggal agenda. Di sini untuk tanggal agenda saya tambahkan 2 hari dari tanggal surat atau tanggal asli dari surat tersebut. Dan untuk nomor surat di sini isi sesuai dengan nomor yang ada di surat. Nah, setelah nomor surat sudah diisi, di sini lanjut kita isi ke kolom tanggal surat, dimana tanggal asli dari surat tersebut yaitu 29 September 2025. Selanjutnya isi kolom dari, yaitu dari PT lain. Di sini saya pakai PT Nusantara Teknosolusi, dan jangan lupa untuk isi juga dengan alamat dari PT tersebut. Setelah itu isi perihal atau isi ringkas dari surat tersebut. Di sini saya isi ringkas dengan pemesanan perangkat server dan lisensi aplikasi ERP. Isinya sesuai dengan perihal dari surat tersebut ya guys. Untuk keterangan saya strip, dan untuk kode atau file surat di sini saya sesuaikan dengan klasifikasi dari arsip. Di sini saya pilih PO, yaitu purchase order, karena ini pemesanan perangkat.
Nah, ini dia untuk buku agenda surat masuknya. Jangan lupa untuk di justify atau rata kiri dan dirapikan sedikit supaya lebih rapi. Dan untuk perihal tulis ringkas, di sini saya bold atau saya tebalkan. Nah, supaya terlihat lebih rapih dan estetik, di sini saya beri warna. Lalu saya rapikan lagi tabelnya sedikit. Dan jangan lupa jika sudah selesai kalian save. Lalu selanjutnya, di sini surat diberikan kepada sekretaris untuk dicek kembali. Dan tak lupa juga sekretaris mengisi buku ekspedisi internal sesuai dengan surat. Lembar disposisi juga dibuat untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan. Sekretaris menyerahkan surat kepada pimpinan. Lalu pimpinan membaca surat tersebut dan mengisi lembar disposisi. Dan yang terakhir, di sini surat diberi kepada arsiparis untuk diarsipkan dengan sesuai. Pembuatan surat keluar. Untuk pembuatan surat keluar ini, yang pertama untuk konsep surat akan dibuat oleh pimpinan ataupun konseptor. Nah, untuk konsep surat yang dibuat ini bisa dalam berupa catatan maupun dalam bentuk soft file. Nah, selanjutnya konsep surat diberikan kepada sekretaris. Lalu di sini sekretaris akan mencatat atau mengetik dari konsep surat menjadi sebuah surat yang utuh. Selain utuh, konsep surat juga dibuat dengan rapih supaya dikirimkan ke instansi lain dalam bentuk surat yang baik. Nah, surat yang sudah jadi maka akan ditandatangani oleh pimpinan. Setelah itu, surat juga akan diketik dalam bentuk soft file oleh sekretaris. Cek kembali surat tersebut untuk menghindari salah ketik. Setelah itu, duplikatkan atau gandakan surat untuk yang satu diberikan kepada instansi lain dan yang satu diberikan kepada arsiparis untuk diarsipkan. Yang pertama di sini ada surat masuk dari wilayah Maluku. Surat kedua yaitu dari wilayah Maluku juga. Untuk pembatasnya di sini kita tulis Maluku. Lalu surat masuk selanjutnya ada wilayah dari Kalimantan Selatan. Untuk pembatasnya di sini kita tulis Kalimantan Selatan. Lalu surat masuk selanjutnya itu ada dari wilayah Jawa Timur. Surat selanjutnya pun sama dari wilayah Jawa Timur. Maka untuk pembatasnya di sini kita kasih pembatas dengan nama Jawa Timur. Untuk surat masuk selanjutnya di sini ada wilayah Bali.
Lalu di sini untuk ukuran guide-nya ke samping 2 cm dan ke bawah 7 cm. Lalu urutan selanjutnya ada buku agenda surat masuk. Selanjutnya itu surat keluar. Di sini ada wilayah dari Yogyakarta. Karena surat keluar dari Yogyakarta cuma satu, maka di sini langsung diberi guide dengan nama Yogyakarta. Lalu surat selanjutnya yaitu wilayah dari Sulawesi Selatan. Dan kita beri guide namanya yaitu Sulawesi Selatan. Surat keluar selanjutnya berasal dari wilayah Kalimantan Selatan. Di sini untuk dari Kalimantan Selatan ada 2 surat, maka langsung kita guidekan dengan nama Kalimantan Selatan. Surat selanjutnya berasal dari wilayah Jawa Barat, dan kita beri guide dengan nama Jawa Barat. Surat keluar selanjutnya ada dari wilayah Jakarta Barat, maka kita beri guide dengan nama Jakarta Barat. Untuk ukuran guide-nya sama seperti guide surat masuk, yaitu ke samping 2 cm dan ke bawah 7 cm. Dan yang terakhir kita kasih pembatas, yaitu dengan guide surat keluar. Sorry ngeblur atau buram. Di sini untuk surat keluarnya ke samping kita potong menjadi 10,5 cm, dan untuk pembatas ke atasnya kita potong dengan ukuran 2 cm. Dan tak lupa dengan buku agenda surat keluarnya. Nah, untuk pembuatan agenda surat keluar ini berbeda dengan surat masuk ya. Jadi untuk di tabel ini ada yang namanya nomor agenda, lalu selanjutnya nomor surat dan tanggal surat, lalu kepadanya itu kepada perusahaan mana dan perihal atau isi ringkas dari surat tersebut. Lalu ada keterangan juga, dan yang terakhir kode atau file dari surat tersebut.